warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi sampah dan limbah ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, dalam rangka kaitannya dengan diklat BPSDM kemarin dalam pembangunan berkelanjutan yang kaitannya dengan masalah sampah di Kelurahan Pesanggerahan, ini luar biasa. Seluruh DKI Jakarta melaksanakan pengolahan sampah dalam hal limbah. Sebelum kita menginjak ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita kenal dulu apa itu sampah, apa itu limbah. Jadi ada perbedaan antara sampah dengan limbah. Arti sampah itu yang kita pahami selama ini adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Itu yang menjadi acuan kita. Kemudian yang kedua adalah PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan yang beracun, ya, bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini dasar dari pengertian dan perbedaan sampah. Sampah di sini adalah sisa kegiatan akibat dari aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sampah-sampah rumah tangga. Nah, ini yang kalau sampah. Jadi kalau sampah ini adalah hasil atau proses dari kegiatan manusia. Contohnya di rumah-rumah tangga ini banyak sampah yang tidak dikoordinir. Oleh karena itu dengan adanya DPS RW inilah, maka sampah kita koordinir, kita buang di mana sementara, kemudian setelah kita buang sementara baru nanti kita lanjut kepada buang sampah di akhirnya. Karena rata-rata sampah di DKI Jakarta yang kita cek kemarin di Bantar Gebang itu sudah membunuh, ya. Ini ada ibu yang sudah pernah ke sana kemarin. Sampah itu luar biasa. DKI Jakarta buangnya di Bantar Gebang, itu daerah Bekasi, ya. Akibat limbah itu pengaruhnya luar biasa. Sudah banyak bapak-bapak ibu semua. Jadi air limbah ini kalau udah masuk ke sumur-sumur, jadi air kita udah kotor aja dan sangat berbahaya, tercemar. Belum lagi ada tercemar dengan masalah ya kaitannya dengan baunya. Kemudian kalau dibakar, asapnya juga akan mencemari udara. Kita lihat di Jakarta, bapak-bapak semua, sampai saat ini panasnya luar biasa. Kalau kemarin kita lihat Jakarta itu semua gelap. Akibat apa? Akibat memang di samping pemanasan global juga ada warga-warga kita yang mungkin membakar sampah sembarangan. Mungkin teman-teman POPP tahu sendiri, ya, kalau malam-malam cari pembakaran sampah yang kaitan dengan laporan CR, susahnya luar biasa. Kemarin lama-lama POPP sampai malam nyari tempat bakar sampah yang di belakang kaki. Itu udah jalan sempit, kemudian tempatnya juga susah. Ini dengan cerita dari teman-teman kita POPP. Nah, ini mungkin yang hasil keliling adalah Ibu Hajalila dan ya, alhamdulillah terima kasih banyak kerjasama yang luar biasa selama ini di Kelurahan Pesanggerahan dalam hal memilah sampah di tiap daerah luar biasa. Ini dukungan dari teman-teman Pak RW, kemudian DPS-nya, kemudian anggota DABIS-nya, kemudian mungkin Karang Tarunanya, kemudian yang lebih penting adalah teman-teman kita yang berjibaku dengan sampah, ya, PPSU Kelurahan Pesanggerahan. Tepuk tangan dong.
Bapak-bapak ibu semua, perlu kita tahu sumber sampah. Ya biar kita tahu sumber sampah ini, pertama bapak-bapak tahu dari mana sumber sampahnya. Pertama pasar pesampahan dan pasar mikro ditaruh. Kemudian apa lagi selain dari pasar? Ya bisa limbah B3. Contohnya dari obat-obat yang kadaluarsa. Ya kan ada tuh ya, yang biasa dibuang begitu aja sehingga itu akan menjadi limbah B3 beracun ya. Apalagi nanti sudah masuk musim penghujan, dia akan mencair dan masuk ke beberapa sumur resapan, dan itu akan pengaruh juga kepada air tanah, dan yang kita minum tiap hari adalah baunya luar biasa, itu bahan beracun. Oleh karena itu perlu ada pengawasan. Nah itu juga bisa dari sampah plastik. Itu juga banyak yang membuat sembarangan ya. Kemudian ada lagi dari sebenarnya dari rumah tangga juga lebih banyak sebenarnya. Ya, ada dari rumah tangga. Nah itu juga adalah contoh-contoh limbah-limbah yang ada di rumah tangga juga. Limbah berbeda ternyata di rumah tangga juga. Pembarangan sampah itu tiap tahun itu luar biasa. Makanya jangan heran di supermarket ya, kalau di Indomaret ada, kalau kita beli tidak dikasih plastik. Itu maksudnya apa? Mengurangi sampah. Itu maksudnya mengurangi sampah. Kadang-kadang kalau kita jangan coba-coba kita kalau ke supermarket atau Indomaret dan sebagainya, kita tak bawa kantong. Kita akan bawa seperti apa coba kalau beli barang banyak karena merasakan semua ini kemudian karena ini adalah program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jangan sampai kejadian yang dulu. Kadang-kadang kalau kita dapat plastik kita buang begitu aja akan jadi permasalahan buat Pemda di Jakarta. Oleh karena itu hal-hal yang sekecil apapun, jadi kita tetap pantau, kita waspadai karena sampah ini luar biasa permasalahan di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu semua, mungkin ada pertanyaan yang kaitannya dengan ini, kaitan dengan sampah dan limbah B3. Karena apa? Tujuan kita semata-mata biar ada pemahaman di antara kita apa itu sampah, apa itu limbah B3, itu kita nggak tahu, hanya tahu sampah aja. Padahal di situ ada limbah B3-nya yang sangat berbahaya buat kehidupan kita dan anak cucu kita seterusnya. Kalau pertanyaan sederhananya, siapa lagi yang merawat lingkungan kita kalau kita sendiri dan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab dunia akhirat untuk kesehatan anak cucu kita ada di tangan kita, Bapak Ibu semua. Ya, kita sama-sama tepuk tangan yang terakhir. Mudah-mudahan program pesampahan bebas dari sampah. Ayo,